Selamat datang di channel Riwayat Dunia, menilik situs-situs sejarah dunia, membahasnya dengan lengkap dan mendalam. Di video kali ini terdapat fakta cukup menarik. Situs bersejarah yang satu ini, hampir musnah dan hancur yang disebabkan oleh gejolak politik di negaranya. Nah, kira-kira ceritanya bagaimana ya? Yuk, simak videonya. Kota Sejarah Palmyra. Suriah Palmyra adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah Suriah Tengah, sekitar 215 km timur laut dari Damaskus. Kota ini terkenal sebagai pusat perdagangan, budaya, dan kekuasaan yang sangat penting di dunia kuno, terutama pada masa kejayaannya antara abad pertama dan abad ketiga Masehi. Palmyra memiliki posisi strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat, yang menjadikannya sebagai pusat penting bagi pertemuan budaya, perdagangan, dan politik. Asal-usul kota Palmyra pertama kali disebutkan dalam sumber-sumber Assyria sekitar abad ke-14 SM. Meskipun kota ini kemungkinan sudah ada jauh sebelumnya, kota ini berkembang sebagai sebuah pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan dunia Mesopotamia, Irak modern, dengan dunia Mediterania dan Arab. Nama Palmyra berasal dari kata dalam bahasa Yunani, sementara dalam bahasa Arab kota ini dikenal sebagai Tadmor, Dewa Bel. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Bel, yang merupakan salah satu dewa utama dalam agama Palmyra dan salah satu dewa utama dalam mitologi Semitik kuno. Bel adalah dewa pencipta dan penguasa langit yang sangat dihormati oleh orang Palmyra, dan kuil ini menjadi pusat peribadatan dan ritual keagamaan yang sangat penting. Pengaruh Helenistik dan Romawi, kuil ini menggabungkan berbagai gaya arsitektur, termasuk gaya Helenistik, Romawi, dan tradisi Timur Tengah yang khas dari wilayah tersebut. Pengaruh ini terlihat jelas dalam desain dan ornamen kuil. Ukuran dan struktur. Kuil Bel adalah bangunan besar yang terdiri dari beberapa bagian utama, termasuk teras luar, halaman terbuka, dan ruang suci yang lebih kecil di dalamnya, yang digunakan untuk peribadatan dan upacara keagamaan. Kuil ini memiliki struktur berbentuk persegi panjang yang besar dan dikelilingi oleh kolom-kolom yang menghadap ke sudut-sudut kota. Kolom dan pilar. Seperti banyak bangunan Palmyra lainnya, kuil Bel dihiasi dengan kolom-kolom besar yang menonjol dan pilar-pilar besar yang mengelilingi halaman. Kolom-kolom ini terbuat dari batu lokal dan memberikan kesan kokoh serta megah. Cella, ruang suci di bagian dalam kuil, terdapat ruang utama yang dikenal sebagai cella, yang merupakan tempat penyembahan dan persembahan kepada Dewa Bel. Ruang ini biasanya dikelilingi oleh dinding tinggi dan hanya dapat diakses oleh pendeta atau tokoh agama tertentu. Relief. Kuil Bel dipenuhi dengan relief-relief yang menggambarkan berbagai adegan mitologi dan dewa-dewa dari agama Palmyra. Relief-relief ini seringkali menggambarkan Dewa Bel, Dewa Baal Syamin, serta tokoh penting lainnya, serta penggambaran kegiatan keagamaan dan sosial. Ukiran dewa dan pahlawan. Ada banyak ukiran yang menggambarkan berbagai dewa, pahlawan, dan tokoh mitologi yang sangat penting dalam budaya Palmyra. Banyak relief yang menunjukkan pengaruh budaya Romawi dan Helenistik dalam gaya dan teknik pemahatannya. Tempat penyembahan. Kuil Bel merupakan pusat ibadah utama bagi orang Palmyra, di mana upacara keagamaan dilakukan untuk memohon berkah dari Dewa Bel. Keberadaan kuil ini menunjukkan seberapa besar pengaruh agama terhadap kehidupan sosial dan politik di Palmyra. Ritual dan persembahan. Upacara di kuil ini melibatkan berbagai ritual keagamaan, termasuk persembahan kepada dewa, doa, serta pengorbanan hewan. Para pendeta dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam menjalankan kegiatan keagamaan yang melibatkan komunitas Palmyra. Pusat kegiatan sosial. Selain menjadi tempat penyembahan, kuil ini juga kemungkinan besar menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya, dengan orang-orang berkumpul untuk merayakan festival dan acara penting lainnya yang terkait dengan agama. Teater Palmyra adalah salah satu struktur arsitektur yang paling megah dan paling penting di kota kuno Palmyra, yang terletak di Suriah Tengah. Teater ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat hiburan, tetapi juga sebagai pusat budaya dan sosial yang vital pada masa kejayaannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Teater Palmyra. Pembangunan awal. Teater Palmyra dibangun pada abad ke-2 M, pada masa pemerintahan Raja Odaenathus dan Zenobia, penguasa terkenal Palmyra. Pembangunan ini terjadi pada puncak kejayaan kota Palmyra sebagai pusat perdagangan yang makmur, dengan pengaruh besar dari Kekaisaran Romawi. Fungsi hiburan dan sosial. Teater ini dibangun untuk menyelenggarakan pertunjukan teater, musik, tarian, dan acara hiburan lainnya. Sebagai bagian dari kehidupan sosial dan keagamaan Palmyra, teater ini juga digunakan untuk menyelenggarakan acara publik yang melibatkan warga kota. Ukuran dan kapasitas. Teater Palmyra adalah salah satu teater terbesar di dunia kuno, dengan kapasitas sekitar 3.500 penonton. Ini menjadikannya teater yang sangat besar dan mengesankan untuk zaman itu.
Teater ini dirancang untuk menyediakan tempat bagi sejumlah besar penonton, dengan desain yang memperhatikan kenyamanan dan pandangan yang baik dari setiap posisi, panggung dan kursi. Teater ini memiliki panggung megah yang dikelilingi oleh barisan kursi penonton. Panggung tersebut memiliki area terbuka yang memungkinkan penonton melihat pertunjukan dari berbagai sudut. Kursi-kursi penonton, yang disebut teatron, dengan banyak diantaranya yang memiliki kapitel yang dihiasi dengan ukiran rumit. Kolom-kolom ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang, tetapi juga sebagai elemen dekoratif yang menambah kemegahan dan keindahan jalan utama. Jalan sebagai pusat perdagangan, sebagai jalur utama kota, Cardo Maximus berfungsi sebagai tempat aktivitas perdagangan yang sangat sibuk. Toko-toko dan kios-kios kecil yang berada di sepanjang jalan ini menyediakan berbagai barang untuk penduduk dan pedagang yang datang dari berbagai tempat. Barang-barang yang diperoleh dan relief dekoratif yang menggambarkan berbagai elemen mitologis dan budaya. Struktur ini juga menampilkan beberapa elemen arsitektur khas Helenistik dan Romawi, yang menggabungkan gaya Dorik dan Korintian. Gerbang sebagai pintu masuk dan simbol keagungan simbol kemegahan. Gerbang-gerbang di Palmira tidak hanya memiliki fungsi praktis sebagai pintu masuk atau keluar kota, tetapi juga menjadi simbol kemegahan dan kekuasaan. Struktur-struktur ini seringkali digunakan untuk merayakan kemenangan politik atau militer, atau sebagai simbol dari kekuatan kerajaan Zenobia pada abad ketiga Masehi. Keindahan dan detil arsitektur. Gerbang-gerbang di Palmira dihiasi dengan ukiran rumit, relief dewa-dewa, dan simbol-simbol keagamaan, mencerminkan tradisi keagamaan dan budaya lokal yang kuat. Selain itu, gaya arsitektur Romawi dan Helenistik yang memengaruhi desain gerbang ini memberikan kesan yang sangat monumental dan artistik. Pengaruh dan kesan dari gerbang monumental pembangunan dan tata kota. Gerbang-gerbang di Palmira berfungsi sebagai elemen penting dalam tata kota yang terencana dengan baik. Gerbang ini memberi kesan bahwa kota ini adalah pusat perdagangan yang penting dan juga kota yang memiliki kemegahan dan kemampuan untuk mempertahankan diri. Relasi dengan dunia luar. Sebagai pusat perdagangan antara timur dan barat, gerbang-gerbang ini menunjukkan betapa Palmira memiliki hubungan yang erat dengan dunia luar. Mereka juga berfungsi sebagai titik pertemuan budaya, di mana pedagang dan peziarah dari berbagai belahan dunia dapat bertemu, bertransaksi, dan berinteraksi. Kuil Baal Syamin adalah salah satu struktur agama yang paling penting di Palmira, Suriah. Kuil ini didedikasikan untuk Baal Syamin, dewa langit dan cuaca dalam agama Semitik kuno, yang dipuja di banyak wilayah Timur Tengah. Di Palmira, Baal Syamin adalah salah satu dewa utama yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Kuil ini memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial Palmira selama berabad-abad, dan saat ini merupakan salah satu situs arkeologi yang paling mengesankan di Palmira. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Kuil Baal Syamin di Palmira. Pembangunan kuil. Kuil Baal Syamin dibangun pada abad kedua M, sekitar tahun 131 M, pada masa pemerintahan Raja Odaenathus dan Ratu Zenobia, yang memimpin Palmira pada puncak kejayaannya. Kuil ini didedikasikan untuk dewa Baal Syamin, yang dianggap sebagai pelindung langit, cuaca, dan panen. Kuil ini menjadi pusat ibadah utama bagi masyarakat Palmira. Lokasi dan ukuran. Kuil ini terletak di bagian utara kota Palmira, dekat dengan Cardo Maximus, jalan utama kota. Kuil Baal Syamin adalah struktur besar dan megah, yang dibangun menggunakan batu bata dan batu yang kuat. Arsitektur kuil ini memiliki kesan monumental dengan sebuah ruang ibadah utama yang menghadap ke arah terbuka, serta ruang dalam yang digunakan untuk menyimpan patung dewa dan melakukan upacara keagamaan. Desain dan struktur. Kuil Baal Syamin menggabungkan gaya arsitektur Romawi dan Timur Tengah, yang khas di Palmira, dengan pengaruh besar dari desain Helenistik dan Romawi. Bangunan ini memiliki situs persembahan di bagian depan, diikuti dengan ruang utama untuk ritual dan sebuah ruang suci yang lebih kecil di bagian belakang. Kolom-kolom dan struktur monumental. Salah satu fitur utama kuil ini adalah barisan kolom-kolom besar yang mengelilingi struktur. Kolom-kolom ini menunjukkan pengaruh gaya Korintian dan memberikan kesan kemegahan yang luar biasa. Terdapat juga relief-relief batu yang menghiasi bagian luar kuil, menggambarkan simbol-simbol keagamaan dan mitologi yang terkait dengan dewa Baal Syamin. Ruangan utama. Di bagian dalam kuil terdapat sebuah ruang ibadah utama yang sangat besar, di mana patung Baal Syamin ditempatkan. Ruangan ini dirancang untuk memungkinkan banyak orang berkumpul dan berpartisipasi dalam upacara keagamaan yang dipimpin oleh imam. Ruangan tersebut memiliki struktur yang sangat sederhana namun megah, dengan altar besar untuk persembahan. Pemujaan Baal Syamin. Baal Syamin adalah dewa langit dan cuaca yang sangat dihormati di Palmira. Kuil ini adalah tempat utama di mana warga kota melakukan persembahan, doa, dan ritual keagamaan untuk memohon berkah dan perlindungan dari dewa tersebut. Sebagai dewa yang mengatur cuaca dan musim panen,
Ba'al-Syamin sangat penting bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perdagangan. Pera ini memiliki fungsi sosial, kesehatan, dan rekreasi, menjadi tempat bagi. Terima kasih sudah menonton. Masih banyak hal-hal menarik tentang kota Palmyra ini. Pembahasan selanjutnya akan dibahas di video part kedua tentang kota Palmyra ini. Semoga videonya bisa menghibur dan menambah wawasan kita ya. Jika kalian suka dengan konten video seperti ini, tolong dibantu untuk di like, subscribe, dan juga komennya. Sampai jumpa di video berikutnya.